Saya Dewi Tribuno Ratna Dewi dari Bali, campuran Jawa Bali. Tahun 2014, bisnis Kangen Water ini saya dikenalin oleh Mode Indra, sepupunya suami saya. Itu tidak lain karena alasan kesehatan saya. Waktu itu saya memang sudah mengalami GERD selama 10 tahun lebih, dan itu sangat menyiksa saya. Jadi saya untuk terapi diri saya sendiri itu makan jeruk 3 kali seminggu, dan tidak bisa makan pacantok atau bumbu kacang-kacangan dan goreng-gorengan, tidak bisa saya. Kumat dah GERD saya itu. Nah, tahun 2016 saya ke rumahnya Mode itu di Renon dan mengalami detox terkencing-kencing selama hampir 3 jam di rumah Mode. Waktu itu ini air kenapa ya kok bikin saya sampai keliangan, mual-mual, kencingnya, aduh kayak apa ya, gak karuan rasanya, ngantuk. Terus itu, kamu ngantuk ya, kata modenya. Oh enggak sih, bisa kamu pulang tan? Oh bisa, padahal sudah kepala kayak udah mau plek gitu aja rasanya. Nah, suami saya gini, ini air apa sih nih? Tahu kami botol pokoknya. Sendawa saya sana. Berulang-ulang sama 3 jam terus saya sendawa terus. Ini kenapa? Minum lagi gitu modenya. Minum lagi. Nah, waktu itu nyampe rumah tuh saya langsung tepar, langsung tidur. Suami saya juga begitu. Sama 1 minggu itu saya terus dikirimin air sama modenya. Ini kok badan kok lemes sekali gitu, pada kok capek ya gitu suami saya. Oh iya ya, tidur ya. Langsung begitu minum air tuh langsung tidur saya. Tapi setelah 1 minggu saya konsumsi Kangen Water, kok badan saya enteng gitu. Itu awalnya saya minum Kangen Water. Nah, karena kesibukan saya menjadi pedagang buah di pasar tradisional yang jam kerja saya sangat ekstrim, saya kerja dari jam 3:30 pagi saya bangun, jam 5:30 pagi saya ke pasar, sampai siang saya masih di pasar. Kadang siang saya cari stok buah lagi, naik sepeda motor. Jadi saya membawa buah-buahan itu bisa 2 kali antar jemput saya sendiri. Sampai kadang duduk pun nggak dapat saya di sepeda motor saya itu. Nah, dari sana saya sakit-sakitan. Parahnya saya, malam lagi saya cari buah lagi di pasar Badung yang saat ini sedang viral karena kena banjir. Itu sampai jam 1:30 malam saya baru tahu rumah. Kebayangkan, dari jam 3:30 pagi sampai jam 1:30. Jadi saya tidurnya kurang lebih ya 2,5 jam, 3 jam. Pada pagi harinya saya jualan, saya cuma sarapan seadanya di pasar. Ya, tahu sendiri jajanan pasar kan ya banyak penyedap dan tidak karuan. Siangnya makanannya saya mie ayam, bakso, sate ayam, udah segitu aja. Ya, jadi tidak ada kandungan nutrisi. Air saya pun ya masih merek A waktu itu. Nah, berhubung dengan kesibukan saya waktu itu, saya teringat kembali ada supplier saya itu, dia punya mesin Kangen. Mengingat jarak saya dan waktu saya yang sempit sekali untuk mencari air ke rumahnya Mode Indra, akhirnya saya mencari airnya pakai mesin junior. Adalah perubahan saya. Saya sendiri ngabisin itu cuma 2 hari air yang 19 liter. Perlahan berat badan saya mulai berkurang. Tapi waktu itu berapa kali, ada 2 tahun saya stop karena supplier saya itu pindah tempat lain. Di tahun 2014 saya terkena tipes. Tipes itu kan penyakit pada usus ya, karena pola makan yang tidak teratur dan gaya hidup yang tidak sehat ya, seperti istirahat kurang, makanan kurang baik, minuman yang ya ngawur lah sekenanya lah. Akhirnya saya sembuh Juli 2014. 2015 lagi karena lagi saya tipes dan lemah sekali saya. Tapi sembuh lagi saya. Nah, saya diperingatin sama dokter. Bu, kalau bisa atur pola makannya, jangan makan jajan sembarangan. Kebanyakan orang tipes itu makannya sembarangan. Ya, keadaan terburu-buru ya seadanya aja lah, ada apalah makanan yang ya jelas tidak sehat. Nah, seperti itu puncaknya di 2016. Saya nggak ada jeda istirahat yang pas untuk merilekskan usus saya. 2016 saya 2 kali kena bed rest gara-gara tipes. Saya pas lagi bikin sanggah di rumah. Ada undangan banyak rasanya dan upacara adat itu dan full. Saya tidak bisa bangun sama sekali. Persendian saya semua lemas. Punggung saya terlupas, perut saya benar-benar lemas. Tidak ada bisa bergerak sama sekali saya. 6 bulan kemudian saya paksakan lagi saya untuk aktivitas jualan buah lagi. Saya kena tipes lagi dan bed rest lagi saya 3 bulan. Hebat ya, sakit saya hebat.
Tapi di balik sakit saya itu, saya menemukan momentum. Usus saya istirahatkan dari pola makan yang tidak sehat. Saya mulai makan rebus-rebusan, jadi istirahat saya cukupkan. Dan pikiran saya tenangkan, karena tipes itu stres juga sebenarnya. Kami saya marah, kamu kerja tapi kerjamu nyetor saja. Selama itu saya tidak konsumsi lagi air kangen. Sampai Agustus 2017, Mode datang ke rumah. Halo Wi, ya apa kabar? Ya baru sembuh Mode. Baru sembuh ya, habis tipes. Udah gitu kamu gimana makannya? Ya agak mendingan sih, sudah mendingan. Yuk kita makan yuk. Oh iya ya, boleh. Ya dekat rumah sih. Terus itu ketemu, saya diajak ngobrolin tentang kangen water. Saya diberitahu tentang manfaat kangen water itu apa dan cara untuk membayar kalau kita nyicil bagaimana, dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi kalkulasi semuanya. Saya langsung mikir tuh, 2 hari 2 malam saya memutuskan ini yang saya perlukan, air kangen. Air kangen ini saya ingat waktu saya dikasih supaya saya itu ke detox saya, dan badan saya enteng. Kenapa nggak saya cicil ya mesin ini ya, saya gitu kan. Tahu juga kalau dikalkulasi cuman seginilah seharinya. Semangat saya harus sehat. Nah, seiring waktu saya berjuang, sharing sampai perjalanan saya selama saya bekerja, saya tidak pernah tahu namanya selain tempat kerja saya yang Denpasar, Kumbasari, Batu Kandik, Gunung Agung, dan ya tempat-tempat supplier buah. Saya tidak tahu selain itu. Yang namanya Bali, saya nggak tahu tempat lancong-lancong Bali karena nggak ada waktu, sebegitu sibuknya. Nah, alhasil saya sakit, jadi suami saya cut semua itu. Saya cuma menjalankan bisnis kangen water di November 2017 waktu itu. Waktu itu saya sudah menargetkan mesin kangen water ini adalah mesin kehidupan, mampu merubah hidup saya dan kesehatan saya. Suami saya orang kapal laut, jadi setiap hari terkena paparan radikal bebas dari besi, karena mandinya juga lewat besi, jadi bersentuhan dengan besi, oli dan segala macamnya. Ya, jadi seperti itu. Anak saya terkena parotis, dan saya terkena GERD yang 10 tahun itu penderitaan dan perjuangan saya untuk menerapi diri saya sendiri itu sudah sempat ke UGD juga 2 kali saya gara-gara GERD. Seperti itu, parah deh pokoknya. Ketemu orang-orang yang ada yang batu ginjal, ada yang prostat, ada yang jantung, ada yang gula, ya macam-macam. Saya sadari waktu itu masih ada kelas rutin dan saya selalu mengecas diri saya karena saya benar-benar awam waktu itu, tidak paham tentang kangen water. Saya tetap browsing, disuruh sama Mode Indra, sama Bu Raras juga, ini begini. Terus gitu ada teman kayak Bu Puspa, dia ada bikin acara di Singaraja, saya ikut. Bung Santike di Lombok juga saya ikut. Itu semua biaya-biaya saya untuk ikut kesana kemari itu ya biaya dari kangen water, seperti itu. Dan saya pun gimana ya rasanya, terberkati lah istilahnya. Wah, setelah saya tahu kangen water, saya terkoneksi dengan di luar Bali, melihat dunia itu seperti apa selain Bali. Dan kemudian saya terkoneksi dengan para bule-bule itu saya untuk memasarkan usaha saya ini lewat Google Maps. Nah, dari sana dia memberikan rekomendasi, dan itulah senangnya saya di kangen water. Gimana ya rasanya? Saya terkoneksi dengan seluruh dunia. Ada bule datang ke rumah, ada orang lokal, tetangga, saudara, pada interest semua dengan kangen water. Kamu begini ya gitu. Ya, senang aja sih gitu, saya gituin kan. Saya dulu sering sakit-sakitan. Hampir sebulan tuh 3 kali nyetor ke dokter. Dan zaman dulu itu 100.000 tuh sudah, lumayan pusing. Belum obatnya, belum pemeriksaan berikutnya, dan macam-macam. Nah, akhirnya setelah saya memiliki mesin kangen water ini, pas tanggal 17 November 2017, gitu saya odalannya waktu itu langsung saya upacarai. Kalau Bali itu kalau mendatangkan suatu usaha itu harus mencari hari baik dan disembayangin, didoakan supaya menjadi berkah buat kita yang punya dan siapapun yang ketemu sama kita, kayak gitu. Dari sana saya menggebrak diri saya lagi. Saya tetap buka-buka dari YouTube, dari Mode, dari Bu Raras, dari Pak Yan, dari kelas di Puridea, dan semua saya gali semua. Saya sambil belajar. Ada acara event saya ikutin. Dan lebih hebatnya lagi ya, itu pakai uang dari usaha kangen water sendiri. Itu yang saya bangganya.
Dan sempat juga merawat almarhum bapak saya yang kena prostat. Itu suatu perjuangan setelah saya punya mesin kangen water itu. Ya namanya kita usaha, jadi anak kan berusaha ya supaya untuk menyenangkan keluarga, bapak ibu. Saya merasa beliau selalu membantu saya dengan penuh kasihnya. Karena saya anak paling bontot nih. Saya benar-benar untuk membantu pengobatan beliau. Saya gimana ya, terenyuh juga waktu itu perjuangan saya seperti apa. Saat saya pulang kampung mengunjungi bapak saya, ibu saya tetap untuk sharing kangen ke saudara-saudara di kampung, paman saya yang dokter bedah juga, bibi saya yang perawat, tetap saya sharingkan. Dan syukurnya mereka terbantukan kesehatannya yang ya katanya yang divonis cuma 2 bulan sampai 3 tahun, ya akhirnya berkesinambungan kesehatannya. Sampai 3 tahun itu terbantukan dengan kangen water. Saya minum kangen water itu GERD saya hilang setelah 1,5 bulan fresh dari mesin. Saking happy-nya sharing tentang kangen water, tentang kesehatan, mengalir dengan sendiri. Senang sekali saya. 1,5 bulan saya bebas dari GERD saya, dan saya saking senangnya karena saya tidak bisa makan namanya tipat cantok ya, sama rujak. Rujak tuh saya suka pedes. Wih, saking bahagianya langsung saya beli tipat cantok. Di sana awal saya, wah ini perubahan yang besar sekali buat saya. Dari segi kesehatan lah. Dan suami saya yang mulanya dia sering lemes, lebih bertenaga dia. Anak saya yang parutis, karena kangen water itu tidak instan ya. Itu harus diminum secara rutin, reguler. Dan minumnya yang baik. Parutis anak saya di 1,5 tahun kemudian sudah hilang. Seperti itu. Banyak yang terbantukan dengan kangen water gitu.